Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 metodologi penelitian, yang dimana kami ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saudara Penny Kuswantini dengan NPM 10121832. Kemudian saya sendiri Lukman Atsari Muslim dengan NPM 10121795, dan juga saudara Maya Rosmayanti dengan NPM 10121809. Dan langsung saja untuk saudara Maya bisa menjelaskan untuk kelanjutannya. Perkenalkan, nama saya Maya Rosmayanti dengan NPM 101211809. Di sini saya akan memaparkan tentang latar belakang dari perusahaan Lestari Mahaputra Buana. PT Lestari Mahaputra Buana ini berdiri sejak tahun 1996 yang beralamat di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. PT Lestari Mahaputra Buana ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri kayu. PT Lestari Mahaputra Buana ini mulai memproduksi sled yang merupakan lempengan kayu dengan dimensi dan karakteristik tertentu sebagai bahan baku pembuatan pensil. Sebagian besar produksi sled itu ditujukan ke pasar internasional, yaitu Asia dan juga Eropa. PT Lestari Mahaputra Buana ini dibangun dengan luas tanah sebesar 20 hektar dan didirikan pada tahun 1997. Untuk sejarah pensil pertama kali ditemukan menggunakan campuran grafit dan pengikatnya terbuat dari tanah liat. Orang yang pertama kali menemukan pensil yaitu insinyur dari Prancis, yaitu Nicolas Jacques Conte pada tahun 1795. Karena setiap tahunnya pensil itu mulai terus berkembang, hingga akhirnya di abad ke-19 pensil memiliki banyak jenisnya. Pensil itu sendiri termasuk jenis pensil kayu itu. Untuk saat ini, PT Lestari Mahaputra Buana memiliki kapasitas tahunan untuk sled sebanyak 6 juta gross dan juga untuk pensil sebanyak 4 juta gross. Nah, serta telah meluaskan pasarnya ke Amerika. PT Lestari Mahaputra Buana ini sudah memiliki sertifikat internasional yang bertujuan untuk melindungi hutan dunia. Pada tanggal 14 Juni 2012, perusahaan ini telah memenuhi Departemen Kehutanan mengenai kepemilikan verifikasi legalitas kayu sebagai persyaratan untuk ekspor produk kayu. Saya Lukman Atsari Muslim dengan NPM 10121795. Saya di sini akan menjelaskan tentang fenomena pada kinerjanya. Di sini saya menerapkan ada beberapa poin yang di antara lainnya adalah kurangnya disiplin bekerja dan rasa tanggung jawab pegawai atau karyawan. Kemudian pola budaya kerja yang kurang baik, bukan buruk ya, di situ harusnya kurang baik. Kemudian kurangnya kreativitas, kemudian kurangnya inovasi, analisis, terus yang terakhir itu ada pemikiran global, seperti itu. Nah, sebentar. Nah, hal ini membuktikan bahwa budaya kerja yang kurang baik bagi karyawan pada PT LMB ini atau pada PT Lestari Mahaputra Buana ini yang melakukan kesalahan seperti kurangnya disiplin kerja yang tadi saya sudah jelaskan dan rasa tanggung jawab pada pegawai. Kemudian jika kebudayaan yang tidak baik ini terus berlanjut dalam waktu dekat, maka akan menjadi kekhawatiran bagi perusahaan karena pola ini setidaknya akan berkelanjutan, teman, yang dimana dianggap kurang baik. Nah, ini dapat diidentifikasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti karena kurangnya kreativitas, kurangnya inovasi, kurangnya analisis, dan kurangnya pemikiran global. Nah, ini juga
didasari atas dari faktor sumber daya manusianya juga ya. Ya, kenapa dari faktor sumber daya manusianya? Kenapa saya bisa menyimpulkan dari faktor sumber daya manusianya? Karena ketika sumber daya manusia itu bisa menyeimbangkan dengan pekerjaannya, maka pekerjaan itu pun akan efektif ketika dia kerjakan. Nah, kemudian di samping itu juga ketika sumber daya manusianya itu seimbang atau SDM-nya itu juga seimbang dengan manusianya atau pegawai atau karyawan, maka di dalamnya juga akan muncul tuh kayak kreativitasnya juga akan muncul, terus inovasinya juga akan muncul, analisisnya juga akan muncul, dan pemikiran globalnya juga akan terpakai ketika SDM-nya itu bisa seimbang. Nah, seluruh pola kebiasaan ini mencerminkan buruknya sistem kerja di dalam perusahaan atau organisasi. Maka penulis atau di sini berharap dengan adanya penelitian ini akan berdampak baik kepada sistem yang ada di perusahaan seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Penny Kuswantini. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Penny Kuswantini dengan NPM 10121832. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian pustaka. Yang pertama itu ada penilaian kinerja. Di sini penilaian kinerjanya baik, akan tetapi kadang itu menjadi kurang maksimal. Dan yang kedua ada budaya kerja yang buruk terhadap kinerja karyawan. Dan di sini itu bukan fokus terhadap budayanya, tetapi kinerja karyawannya yang kurang diawasi, kurang diperhatikan, dan kurang dipantau. Oleh karena itu, karakteristik dari karyawan PT Lestari Mahaputra Buana ini menjadi sangat terbiasa. Dan yang ketiga ada perbaikan sistem kerja. Dan yang keempat ada analisis budaya kerja. Budaya kerja di PT Lestari Mahaputra Buana memiliki budaya kerja yang buruk bagi karyawannya, yaitu kurangnya disiplin dan kurangnya rasa tanggung jawab sebagai pegawai. Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan atau kami presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.